Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Rafael Renaldi Raung dengan NIM 2200211060299. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kelima praktikum keamanan cyber. Untuk modul kelima ini ada memiliki lab yaitu Class Activity Creating Codes. Kemudian ada objektif di sini secret history dari secret code. Kemudian ada background. Di sini ada beberapa algoritma enkripsi yang bisa digunakan untuk menginskripsi dan mendekripsi pesan. Kemudian di sini ada required research. Yang pertama untuk memiliki PC yang bisa akses internet. Kemudian kita masuk pada langkah pertama, kita akan search for an online encoding and decoding tool. Kita akan mencari sebuah web online yang bisa menginskripsi dan mendeskripsi teks. Di sini kita diberi contoh untuk web online. Di sini ada sebuah link. Kita coba copy sini, kita buka. Oke, di sini untuk link yang diberikan di modul tidak bisa diakses. Dan saya telah menemukan untuk web online yang lain. Di sini ada web yang bisa terbuka dan bisa melakukan encryption dan decryption. Di sini kita akan masuk pada step kedua, kita akan plain text message, kita akan mencoba menulis di website ini. Kemudian kita akan memasukkan di sini untuk password secret case berupa CyberOps. Oke, kita akan coba di sini mengenkripsi. Di sini ada encryption text. Kita coba ini. Kemudian untuk secret key di sini kita CyberOps. Oke, kita coba. Oke, di sini telah jadi. Kita coba hapus lagi, cek. Oke. Di sini telah terinskripsi menjadi bentuk seperti ini. Kita balik lagi ke modul. Ini merupakan enkripsi message. Selanjutnya kita coba di sini copy atau download hasil dari message tadi. Kemudian kita open email enkripsi to lab partner. Oke, sini kita coba copy ini yang telah terinskripsi. Kemudian kita description sini. Kita coba masukkan lagi passwordnya. Oke, kita coba sini. Oke, di sini telah jadi message dari encryption jadi decryption text. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan apa yang terjadi jika secret key di sini kita bukan what happen if you use a wrong secret key. Kita coba di sini. Kita hapus ini. Sini dia error. Kemudian coba kita
Di sini kita tambahkan 0, dia bisa. Terus ini sini dia tidak bisa, kita hapus satu. Di sini dia error, kita hapus, balik lagi. Oke, sini jadi. Jadi untuk jawaban sini, jika kunci sandi yang kita gunakan salah, pesan tidak dapat dienkripsi. Kemudian hasil ditampilkan akan berupa kesalahan atau teks acak. Ini karena kunci yang salah tidak dapat membuka enkripsi AES yang telah dilakukan dengan kunci yang benar. Oke, selanjutnya kita masuk pada lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Di sini ada objektif yang pertama, encrypting message with OpenSSL. Kemudian yang kedua, deskripsi message with OpenSSL. Di sini ada background. OpenSSL itu open source yang bisa digunakan. Kemudian ada required tracers. Di sini kita akan menggunakan CyberOps Workstation yang dia ada di virtual machine. Kemudian harus memiliki internet access. Kita masuk pada langkah pertama, kita akan menginskripsi message with OpenSSL. Langkah yang kedua sini kita akan enkripsi text file. Sini kita login untuk CyberOps. Kita coba masuk ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuka terminal sini. Kita buka terminal. Kemudian kita akan melakukan komen ini. Kita akan membuka lab support file. Kemudian kita akan membuat list konten sini untuk menginskripsi file letter to grandma txt file. Kita coba cat letter to grandma .txt. Sini kita coba sini. Oke, di sini telah jadi. Selanjutnya kita akan
memasukkan komen ini untuk melihat isi dalam melihat password. Kita masukkan password. Password lagi sini box. Oke. Ketika proses telah kelar, kita menggunakan sini get message untuk melihat isi yang ada di dalam file message ini. Oke, sini dia telah jadi. Untuk isi dia seperti ini tampilannya. Ada beberapa tanda. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Did the content of the message ends file display correctly? What does it look like? Explain. Di sini untuk apakah file display salah atau benar, sini isi file terlihat sebagai teks acak karena belum dienkode ke format yang bisa ditampilkan dengan benar. Ini masih berupa data biner hasil enkripsi. Ini untuk hasil kode acak karena di sini dia belum dienkode ke format yang bisa ditampilkan dengan benar. Sini untuk membuat file readable, kita akan run OpenSSL command lagi. Di sini kita menggunakan untuk png, kali ini kita menggunakan garis A. Di sini kita akan menambahkan komen sini OpenSSL. Message kesalahan tekstil. Sini kita coba sambungkan. Kemudian setelah kelar, setelah selesai, kita masukkan sini kit. Oke, di sini dia telah konten menampilkan seperti ini. Dia telah terinskripsi menjadi bentuk-bentuk tulisan teks seperti ini. Kemudian sini ada sebuah pertanyaan. Is message .nc display correctly? Now, apakah telah menampilkan yang benar saat ini? Sini telah menampilkan yang benar.
Ya, setelah menggunakan opsi min A ini, hasil inskripsi diformat ke base64 sehingga bisa ditampilkan dalam bentuk teks ASC yang dapat dibaca. Kemudian sini ada pertanyaan, can you think of a benefit of having message ANC base 64 encode? Ini base 64 membuat data biner dapat dikirimkan atau disimpan dalam format teks yang aman untuk sistem yang tidak mendukung data biner, seperti email atau file teks biasa. Masuk pada part kedua, di sini kita akan deskripsi message with OpenSSL. Tadi kita melakukan inskripsi, sekarang kita deskripsi. Sini kita buka lagi OpenSSL. In encryption. Sini kita telah masuk. Kemudian when OpenSSL finish it, kita akan melakukan description the message file. Untuk melakukan itu kita memasukkan komen get decrypted .txt. Oke, di sini dari yang tadi sini inskripsi, kita memasukkan lagi kembali. Sini dia telah menunjukkan teks seperti ini. Dari sebelumnya ini kita melakukan deskripsi menjadi seperti ini. Di sini ada pertanyaan, was the letter deskripsi correctly? Benar, di sini ya kita menggunakan password yang sama dengan saat inskripsi. File berhasil dideskripsi dan teks asli akan muncul. Kemudian sini ada pertanyaan lagi, the comment used to decrypt also contain a option, can you explain? Sini opsi A menunjukkan bahwa data terinskripsi dikodekan menggunakan base 64. Tanpa opsi ini, proses deskripsi tidak akan berhasil karena format datanya tidak dikenali dengan benar. Oke, kita masuk pada lab yang berikut. Sini lab encrypting and decrypting data using a hacker tool. Sini kita menggunakan hacker tool untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Sini memiliki objektif, ada dua. Kita akan membuat enkripsi file, kemudian kita akan merecovery enkripsi save file password. Sini ada background. Kita langsung masuk pada pengerjaan. Pertama sini ada record research, menggunakan CyberOps lagi dan harus memiliki internet access. Sini kita masuk ke pengerjaan create an enkripsi file. Untuk part kali ini kita akan membuat file teks yang baru yang terinskripsi melalui zip. Sini kita akan membuat create text file. Pertama kita
membuka CyberOps, kemudian open terminal. Sini kemudian create a new folder, kita menggunakan mkdir zip file command. Oke, untuk itu kita move dulu ke directory dari zip file ini. Masuk di sini. Oke, sini kita mkdir coba. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk membuat 3 teks di dalam. Kita masukkan ini echo this komen ini echo this sample text file sample1.txt, dan sini kita ganti sample. Ini jadi sampel 2, kemudian nanti jadi sampel 3. Oke, kemudian kita les. Ini untuk kita melakukan memverifikasi jika telah dibuat. Ini ada, telah dibuat pada hari seperti ini, tanggal dan hari seperti ini. Kemudian kita akan melakukan zip dan enkripsi the text file. Kita akan melakukan sebuah enkripsi zip file. Sini kita menggunakan komen seperti ini. Kita akan membuka file 1. Kita zip sini sample. Kita masukkan password. Kita CyberOps. Di sini dia masih belum ada isi, storage 0%. Kita coba di sini, kita akan mengulangi prosedur. Kita akan melakukan using karakter password. Kita akan use R2 sini password. Kemudian untuk file 3 zip sini B1 0B1 Y0DA C3P0. Oke. Kita masukkan password sini. Kemudian
Oke, di sini kita sudah sampai file yang keempat. Tidak ada file yang kelima. Kemudian setelah kita memasukkan password, kita melanjutkan sini unzip file. Coba kita masukkan password. Password di sini 1. Kemudian enter. Oke, saya salah. Dan sini kita melakukan extract zip. Oke, di sini ada beberapa usage ini, beberapa informasi yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita deskripsi sini untuk merecover the password di file 1 kita akan recall dua karakter password yang telah digunakan di file. Sini kita menggunakan komen extract zip full 14 file 1.zip. Di sini kita lihat untuk passwordnya di sini R1. Kemudian sini kita next ya pertanyaan, the password length could have been C to the less than 1 sampai 4 karakter. How long does it discover the password? Jadi di sini untuk password sini tergantung seberapa cepat komputer yang kita akses. Oke. Kemudian sini kita coba lagi untuk yang file 2. Di sini untuk password ditemukan di sini 0B1.
Ini ada pertanyaan lagi, how long do it take to discover the password? Sini untuk melihat password sini sangat cepat ketika kita enter langsung. Kemudian kita coba lagi untuk file yang ketiga. Dan di sini 3. Untuk password sini R2. Ada pertanyaan lagi seperti tadi. Sangat cepat jika kita melihat password. Selanjutnya kita coba yang file 4. Di sini ada memiliki sini untuk password Y0DA. Untuk file yang keempat, how long is the password? Berapa lama waktu yang diperlukan? Tadi sekitar 2-3 detik untuk menemukan password. Di sini ada yang file yang kelima, kita balik lagi lihat. Oh, ternyata tadi coba sini masukkan lagi untuk yang kelima dengan password C garis 3 P0 C 3. Oke, sini telah kita buat. Kemudian kita unsip lagi 5. Oke. Untuk file yang kelima memiliki beberapa waktu sekitaran 4 detik untuk mengcover password, 4-5 detik tadi. Oke, selanjutnya kita recover 6 karakter password using Fragship. Di sini ada pertanyaan, how long do you think it will take Fragship discover 6 karakter password? Untuk 6 karakter password, di sini kita coba buat yang melihat. Kita coba buat yang file yang ke-6. Coba sini. Kemudian kita masukkan password 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita unsip. Kita coba lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk 6 karakter. Oke, sepertinya tadi 5 detik sekitaran. Jadi untuk pertanyaan tadi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk password 6 karakter? Sini bervariasi, tergantung kecepatan komputer. Tadi saya tes di sini di sekitaran 5 detik, 4-5 detik. Selanjutnya kita akan untuk melihat jawaban the question, kita file 6 zip. Sini kita telah buat file yang ke-6.
Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, how long do it take Fragship to discover password? Sini tergantung kompleksitas dan karakter yang digunakan. Bisa memakan waktu dari beberapa menit hingga jam jika menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Waktunya akan meningkat drastis. Kalau kita menggunakan huruf besar, kecil, angka, waktunya akan meningkat drastis untuk mengcovery passwordnya. Kemudian sini ada pertanyaan, how long would you recommend a password need to be for it to be secure? Berapa panjang password yang direkomendasikan agar bisa tetap aman? Minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Lebih panjang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada lab examining telnet and SSH in Wireshark. Di sini ada objektif. Part pertama kita examine a telnet session with Wireshark. Kedua, examine an SSH session with Wireshark. Kemudian di sini ada background. Untuk lab ini kita akan konfigurasi router untuk menerima SSH connectivity menggunakan Wireshark. Kemudian ada required research. Sini kita menggunakan CyberOps Boxstein VM. Sini part kelima, examining a telnet session with Wireshark. Sini untuk task pertama kita capture data. Langkah pertama kita start the CyberOps. Login menggunakan minimalist CyberOps. Sudah di sini. Kemudian kita buka window lagi. Sini kita cd home saja. Oke. Buka. Kita masukkan sudo Wireshark. Sini kita buka Wireshark. Start Wireshark capture interface. Kita coba terbuka. Masukkan sini. Coba telnet.
Di sini kita back ini, kita mulai. Oke, di sini telah jadi. Kita melakukan telnet. Oke, selanjutnya sama info TCP stream telah kita lakukan tadi. Ini dia telah jadi, tunggu telnet. Kemudian setelah selesai kita close, kemudian close WireShare. Oke, kita close saja. Kita close.
Oke, kemudian sini ada, setelah kita close browser, sini ada pertanyaan, why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Sini SSH menggunakan enkripsi, Telnet tidak. Dan informasi sensitif seperti username dan password tidak tampak di jaringan saat menggunakan SSH. SSH lebih aman dan mencegah penyalahan data. SSH mendukung fitur keamanan tambahan seperti autentikasi kunci publik. Selanjutnya kita masuk pada lab hashing things out. Sini memiliki objektif. Part pertama, creating hashes with OpenSSL. Part kedua, verifying hashes. Kemudian ada background. Ada required resource, ini CyberOps, Workstation VM, dan Internet Access. Kemudian masuk pada part pertama, kita akan creating hashes with OpenSSL. Sini kita isi text file, buka kembali virtual machine dan open terminal. Kita masukkan sini cd home, cd/home, tulis lab.support. Kemudian kita akan untuk melihat list data dalam file ini, kita menggunakan calculator. Kita panggil nama teks ini txt. Oke, untuk isi dari file seperti ini, sama seperti yang ada di modul hi grandma. Kemudian still from the terminal window, kita akan menggunakan command untuk melakukan hash dalam text file. Sini kita menggunakan command open SSL md5 letter to grandma.txt. Oke, setelah kita melakukan hash to the file, kemudian kita modifikasi the letter to grandma text file and recalculate the md5 hash, issue the comment. Kita menggunakan nano untuk command line text editor. Sini nano letter to grandma txt. Di sini kita menggunakan using nano, change the first sentence hi grandma to hi grandpa. Notice we are connect. Sini kita dari grandma, sini kita ganti grandpa. Kemudian kita Ctrl X. Selanjutnya Y. Kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya setelah itu kita menggunakan command ini. Ini untuk melihat file telah dimodifikasi. Kemudian sini kita lihat perbedaannya. Sini dia telah, teks ini dia berubah. Kemudian sini is the name hash different, that hash calculate in item how different.
Sini ya hash baru udah sangat berbeda meskipun hanya satu huruf berubah. Ini menunjukkan sensitivitas fungsi hash terhadap perubahan data. Kemudian sini ada komen untuk kita melihat coincident weak and susceptible to attack. Sini ada komen sal ini open SSL sal. Oke, sini dia jadi. Oke, kemudian kita akan menggunakan MD5 sum dan SHH1 sum untuk menggenerate MD5 dan SHA1 hash of the letter to grandma txt file. Di sini kita menggunakan other tools MD sum letter to grandma.txt. Oke, selanjutnya SHA1 sum. Oke, setelah itu ada pertanyaan, do the hashes generate with MD5 sum and SH1 sum match the image generate in item G dan H. Ya, karena keduanya menggunakan algoritma yang sama, formatnya mungkin sedikit berbeda tapi nilai hashnya yaitu. Sini ada catatan seperti ini, while SH1 has not yet been effectively compromised. Kemudian ada catatan lagi di sini, CyberOps hanya include support for SHA2 garis 224 dan SHA2 garis 256 dan SHA2 garis 512. Kemudian kita part 2 di sini kita verifying hashes. Di sini untuk membuat along with sample MG. Di sini kita pertama use command cat untuk mendisplay konten sample image ini. Sini kita cat sample image is menggunakan yang 256 nya di sini. Kemudian kita menggunakan lagi SH256 sum sample dot image. Sini telah jadi dan sample image. Was the sample image correctly download? Explain. Ya, file sample image diunduh dengan benar. Kemudian sini ada catatan ini.
Selanjutnya kita masuk pada lab Certificate Authority Stores. Di sini memiliki dua objektif. Yang pertama, sertifikat trusted by your browser. Kedua, checking for man in middle. Kemudian ada background sini. Sini ada HTTPS, di mana ini untuk standar for security. Untuk along with the concept of certificate authority. Oke, kita masuk pada part 3 sini. Certificate trusted by your browser. Kita langsung pada langkah pengerjaan. Langkah pertama, display the root certification in Chrome. Open the Chrome web browser on your PC. Kemudian kita klik the three dot icon on the far right ini. Ini tanda. Kita yang tab sini. Kita klik 3. Kemudian sini kita buka option, setting, selanjutnya show advanced setting. Show advanced setting. Klik setting dan klik show advanced setting. Sini. Kita gunakan yang Firefox, Friends, kemudian privacy and security.
Oke, di sini ada bertempat, checking for main in middle. Di sini ada beberapa penjelasan untuk checking for main in middle. Kemudian sini step 1, gathering the correct and unmodified certificate fingerprint. Sini untuk Cisco sertifikat, sini fingerprint seperti ini. Untuk Facebook dia seperti ini. Kemudian ada Wikipedia dan Twitter. Kita coba cari di sini. Kalau ada. Dan ada untuk LinkedIn ID juga. Ini sih ada beberapa pertanyaan. What are the fingerprint? Fingerprint, what are the important? Fingerprint adalah ringkasan unik dari sertifikat digital yang dihasilkan dengan algoritma khas. Ia digunakan untuk memverifikasi keaslian sertifikat dan mendeteksi perubahan atau pemalsuan. Who calculate fingerprint? How to find them? Dihitung oleh pembuat sertifikat atau SIA menggunakan algoritma khas dapat ditemukan melalui tool seperti OpenSSL atau melalui browser. Biasanya disebut thumbprint. Oke, selanjutnya sini gather the certificate fingerprint in use by the CyberOps workstation. Sini kita close, minimize saja. Kita balik lagi ini ke home. Di sini ada komen untuk OpenSSL untuk connect ke Cisco. Sini kita coba. Coba ini komen. Oke, di sini ada tampilan seperti ini untuk komen dari modul. Oke, sini bigain sertifikat dan sertifikat Cisco. Sini ada bash. Selanjutnya sini kita masuk pada homebase, ini use the get cisco.pm. Nah, coba sini. Sini kita coba close dulu terminal.
dan ini lihat. Oke, di sini kita coba ketik aja. Oke, kemudian kita create scroll. Coba di sini dia telah verify return 1, tapi ketika di create di sini dia, coba kita copy langsung di sini. Sama dia tidak jadi. Oke, kita coba lagi create. Lihat file. Di sini dia
Sini mesti. Coba. Oke, ini dia bisa jadi. Ternyata tadi ada salah kata. Kemudian sini setelah sertifikat di save in the Cisco PM text file, kita menggunakan sintaks ini. Kita copy. Oke, telah berhasil sini. Kemudian sini ada pertanyaan. Why was the specific algorithm chosen doesn't matter. Salah satu adalah algoritma standar lama untuk fingerprint. Namun karena kerentanannya saat ini lebih disarankan menggunakan SHA garis 2. Di sini ada pertanyaan di bagian 3 compare the fingerprint. Do the fingerprint match? Jika fingerprint cocok dengan yang asli dari situs, artinya tidak ada proxy HTTPS di tengah yang memanipulasi koneksi. Kemudian what does it mean? Jika tidak cocok, berarti kemungkinan ada intercepting proxy. Kemudian pertanyaan, is this method 100% foolproof? Tidak 100% seorang attacker bisa menambahkan siap palsu ke sistem jika memiliki akses. Tapi metode ini cukup efektif untuk deteksi awal MITM man in the middle. Kemudian untuk part kelima challenge. Sini ada pertanyaan, what will be necessary for the HTTPS proxy war? Sini agar proxy HTTPS berfungsi. Entitas penyerang perlu memasang sertifikat otoritas sertifikat CA di sistem pengguna. Ini memungkinkan proxy untuk mencegat dan mendeskripsi lalu lintas HTTPS dengan meniru situs web yang sah. Oke, baiklah untuk presentasi pengerjaan modul tugas kelima ini dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dan terima kasih untuk waktunya.